Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Mardiatul Aulia dengan NIM 216130887. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Jurnal Detail Summary dari tugas farmakoterapi 4. Untuk jurnal yang terkait, yang pertama ada The Heart and Cardiovascular System in the Al-Quran and Hadith. Untuk yang kedua ada jurnal Proses Metabolisme Lipid dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Pada jurnal yang pertama yang berjudul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith, pada jurnal ini dirangkum bahwa peran jantung dalam Al-Quran dan hadis, yaitu jantung dipandang sebagai pusat fisiologis dan spiritual manusia. Hadis menyebutkan jantung sebagai segumpal darah yang menentukan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pada jurnal ini juga disebutkan penyebutan struktur dan fungsi pada Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 26 menyebutkan al-watin atau aorta menggambarkan pentingnya pembuluh darah utama. Dan Al-Quran menyebutkan darah sebagai pembawa kehidupan yang vital ada pada surat Al-Mu'minun ayat 21. Tidak hanya itu, pencegahan penyakit kardiovaskular seperti gaya hidup yang diajarkan Islam seperti sholat 5 waktu, diet sehat, kontrol emosi, serta mendukung kesehatan jantung. Dan larangan konsumsi makanan berbahaya seperti alkohol dan lemak berlebih dapat menurunkan resiko dari aterosklerosis. Selanjutnya, pada jurnal ini juga disebutkan nilai spiritual dan kesehatan fisiknya seperti gaya hidup Islami tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan spiritual melalui pengendalian nafsu dan emosi. Sejarah Al-Quran dan hadisnya, Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah kumpulan ucapan dan perbuatan dari Nabi. Keduanya memberikan landasan moral dan hukum termasuk pada bidang kesehatan. Pandangan umum tentang kedokteran dalam Al-Quran dan hadis ini, Islam mendukung pencarian ilmu pengetahuan dan kesehatan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Terdapat keseimbangan antara penyembuhan spiritual dan fisik dalam ajaran Islam. Pada jurnal ini, sistem kardiovaskuler, Al-Quran dan hadis menyebutkan pentingnya jantung dan sirkulasi darah dalam kehidupan. Istilah dari deskripsi seperti vena jugularis menunjukkan pemahaman dan pentingnya akan sistem ini. Pada jurnal ini disebutkan juga jika penyakit kardiovaskular tersebut, gaya hidup yang dianjurkan dalam Islam seperti moderasi dalam makanan, aktivitas fisik, dan penghindaran dari kemarahan serta kecemburuan mengurangi risiko penyakit dari kardiovaskular. Sholat yang dilakukan 5 kali sehari juga berperan dalam pencegahan penyakit dengan meningkatkan sirkulasi darah. Kontribusi terhadap ilmu kedokterannya yaitu deskripsi dalam Al-Quran tentang perkembangan embrio sangat akurat dan relevan dalam penemuan modern dalam embriologi. Banyak ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Nafis membuat kontribusi signifikan dalam bidang kedokteran termasuk pemahaman tentang sirkulasi paru. Jadi kesimpulannya pada jurnal ini yaitu Al-Quran dan hadis tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga ilmiah, terutama dalam pemahaman medis. Penemuan-penemuan dalam Islam telah memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan Islam kedokteran di masa kemudian. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua dengan judul Proses Metabolisme Lipid dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, di sini disebutkan definisi dan fungsi lipid, yaitu lipid adalah senyawa organik tidak larut air, berfungsi sebagai sumber energi utama, pelindung organ, dan komponen membran sel. Lipid netral atau trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol digunakan untuk energi atau disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adiposa. Proses metabolisme lipid pada jurnal ini disebutkan bahwa anabolisme dan katabolisme, proses penyimpanan atau esterifikasi dan pemecahan atau lipolisis lipid, dan hasil pencernaan lipid berupa asam lemak pendek yang larut air ke vena portal, sementara asam lemak panjang diangkut melalui micelus. Energi dihasilkan melalui proses beta oksida dan siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan ATP. Dampak dari ketidakseimbangan lipid dapat menyebabkan aterosklerosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Lemak jenuh berlebihan meningkatkan risiko penyakit metabolik, sedangkan lipid tidak jenuh ganda membantu mengatur glukosa dan insulin. Relevansi dalam Islam pada jurnal ini ada pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Lemak dalam tubuh adalah amanah yang harus dijaga sesuai prinsip kesehatan dalam Al-Quran dan hadis. Metode penelitian dalam jurnal ini, peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang mencakup analisis data dari Al-Quran, hadis, dan literatur ilmiah. Hasil dan pembahasannya di sini metabolisme lipid. Proses metabolisme lipid mencakup pencernaan, penyerapan, dan
pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol yang digunakan sebagai sumber energi dan disimpan sebagai cadangan. Dan metabolisme kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor hormon dan komponen vital membran sel. Kolesterol dapat disintetis oleh tubuh atau diperoleh dari makanan. Metabolisme lipoprotein. Lipoprotein seperti LDL, HDL berperan dalam pengangkutan lipid dalam tubuh. Ketidakseimbangan lipoprotein dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Serta pandangan Al-Quran dan hadisnya, ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam konsumsi makanan termasuk lemak. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang melarang berlebihan dalam makan dan minum. Dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21 juga menggarisbawahi manfaat hewan ternak bagi manusia termasuk dalam hal nutrisi lemak. Kesimpulan pada jurnal yang kedua ini yaitu metabolisme lipid adalah proses penting dalam tubuh manusia untuk menghasilkan energi dan menjaga fungsi organ vital, terutama jantung. Ajaran Al-Quran dan hadis memberikan panduan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam pola makan dan kesehatan tubuh yang relevan dalam proses metabolisme lipid. Untuk hubungan antara metabolisme lipid dan sistem kardiovaskular atau pada jurnal yang pertama dengan jurnal yang kedua, di sini disebutkan ketidakseimbangan lipid atau disfungsi metabolisme lipid menyebabkan timbunan lemak di arteri yang dapat memicu penyakit seperti atherosclerosis, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Relevansi Islam terhadap kesehatannya, prinsip Islam yang menganjurkan keseimbangan dalam makan dan minum secara langsung mendukung kesehatan kardiovaskular. Aktivitas fisik seperti sholat membantu melancarkan sirkulasi darah dan mencegah trombosis. Untuk pendekatan holistiknya, di sini metabolisme lipid yang sehat dan gaya hidup Islami mencerminkan pendekatan holistik terhadap kesehatan mencakup aspek spiritual dan fisiologis. Jadi, kedua jurnal ini menunjukkan integrasi ajaran Islam dengan sains modern untuk mendukung kesehatan jantung dan metabolisme lipid yang dapat menekankan keseimbangan sebagai kunci kesehatan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.